Pangandaran selalu menyimpan tempat misteri di balik keindahan alamnya. Salah satunya ialah Goa Biuk. Goa yang terletak di daerah Cigugur, Kabupaten Pangandaran ini merupakan goa tersembunyi yang hanya diketahui oleh segelintir orang saja. Tempat yang dijadikan tujuan bagi para pelaku pesugihan untuk mendapatkan uang instan. Seperti cerita kali ini, Kang Maman akan menceritakan pengalaman salah satu kawannya yang mencoba keberuntungan di goa tersebut. Bersama satu temannya, ia melakukan ritual di goa untuk mendapatkan wangsit pesugihan. Lantas, apakah mereka bisa mendapatkan kekayaan lewat jalur pesugihan di goa tersebut? Simak videonya sampai selesai biar tidak gagal paham, dan jadikan cerita ini sebagai pengingat bagi baraya semua untuk tidak terjerumus ke dalam kesesatan tersebut. Mantra itu mulai dia lantunkan. He sang ratu nogo arane rojone ulo, cupukno mahkuto langit mustikane bumi. Kidung agung hiang anonto bogo, nyai blorong turun andampingi iro. Hadir, hadir, hadir. Mantra itu terus diulang-ulang oleh Rusdiana. Perempuan dengan bagian bawah tubuhnya seekor ular. Di kepalanya mengenakan mahkota dengan rambut terurai menyentuh lantai goa. Matanya merah, menatap tajam ke arah Rusdi. Melotot, menyeringai sambil menggeram. Bukan cantik, malah terlihat begitu menakutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua baraya KMS dimanapun kalian berada. Kisah kali ini kisah nyata yang dibagikan oleh salah satu kawan SMP Akang. Beberapa waktu lalu, dua kawan lama semasa sekolah di SMP datang berkunjung ke rumah Akang. Nah, ketika berbicara ngaler ngidul sana sini, salah satu kawan Akang yang bernama Rusdiana, dia membagikan kisahnya. Kalau dulu di tahun 2015 Rusdi diajak, bahkan dipaksa oleh kawannya juga untuk menemani melakukan ritual pesugihan di daerah Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran. Melakukan ritual pesugihan di sebuah goa di hutan daerah Cigugur, goa yang terbilang masih belum dikenal, bahkan belum menjadi objek wisata. Keberadaannya pun hanya diketahui oleh segelintir orang yang tinggal di daerah sana. Awal mula mereka berdua melakukan ritual pesugihan di sana. Dulu, selepas lulus dari SMK, kawan Akang yang bernama Arifin dan Rusdiana, mereka berdua memang dari zaman SMP sampai SMK selalu masuk di kelas yang sama. Bahkan selalu satu bangku
tak pernah terpisah walau sudah naik ke kelas yang berbeda. Saat itu, Rusdi selepas lulus dari SMK, dia bekerja di sebuah restoran. Sedangkan Arifin, dia bernasib lebih mujur. Pasca lulus SMK, dia diterima kerja di sebuah yayasan yang menaungi pondok pesantren modern dan ditempatkan di bagian keuangan. Waktu itu, Arifin, walau dia bekerja di lingkungan pesantren, tetapi kebiasaan buruknya dari zaman sekolah yang sudah terbiasa minum, gonta-ganti pacar, itu tetap terbawa walau tinggal dan bekerja di lingkungan yang agamis. Bahkan di tahun ketiga, dia bekerja di sana, di yayasan pesantren itu. Arifin dipaksa untuk menikahi kekasihnya karena hamil duluan. Untungnya Arifin mau bertanggung jawab, karena waktu itu sang kekasih yang bernama Santi sudah positif hamil 2 bulan dan berasal dari latar belakang keluarga yang cukup kaya raya. Selepas menikah, Arifin dan Santi tinggal di rumah yang diberikan oleh orang tua Santi. Gaji di yayasan pun cukup besar, bisa menghidupi mereka berdua, bahkan bisa menjalani kehidupan yang lebih dari layak. Namun itu semua tak membuat Arifin merasa puas. Dia selalu merasa kurang. Terlebih lagi, karirnya di yayasan semakin baik. Sampai oleh ketua dari yayasan itu, Arifin diangkat menjadi bendahara di sana. Disinilah saat Arifin menjadi bendahara, dia tergoda oleh uang yang begitu besar yang diterima pihak yayasan dari berbagai donatur, termasuk uang hibah dari pemerintah. Waktu itu, Arifin dengan kepintaran yang dia miliki, dia menyalahgunakan wewenangnya, menggelapkan uang yayasan sampai tak terasa sudah habis sekitar 500 juta. Lantas di awal tahun keempat, dia bekerja di sana. Serapat-rapatnya bangkai ditutup. Akhirnya tercium juga. Pepatah itulah yang berlaku kepada Arifin. Aksi Arifin yang menggelapkan uang yayasan akhirnya terbongkar oleh salah satu staf bawahan dirinya. Sedangkan uang itu Arifin gunakan untuk membeli sebuah mobil, dan sisanya dia gunakan pula untuk poya-poya. Hampir setiap malam minggu Arifin mengajak Rusdiana, sahabatnya, pergi ke pantai Pangandaran, mabuk-mabuk di kafe, sewa LC, nginep di hotel. Bahkan tak cukup 1-2 perempuan setiap malam minggu. Arifin dengan uang hasil korupsinya bisa sewa sampai 5 perempuan untuk melayani nafsu bejatnya. Ketika tindak pidana korupsinya terbongkar oleh pihak yayasan, Arifin pun kelimpungan. Dia dituntut untuk mengganti rugi semua uang yang sudah digelapkan. Masih untung
pihak yayasan pada waktu itu memberikan tempo kepada Arifin selama 3 bulan. Dan apabila lewat dari tempo yang sudah ditetapkan, kasus korupsi yang dilakukan Arifin akan dilimpahkan ke pihak kepolisian. Dan resmi pula waktu itu Arifin pun dipecat dari pekerjaannya. Tentunya menghadapi masalah yang begitu besar, Arifin betul-betul bingung. Dia bukannya mencari uang untuk menutup hutang, untuk menutup ganti rugi ke yayasan, dia malah mabuk-mabukan. Satu ketika, Arifin mendatangi kediaman Rusdi, sahabatnya. Waktu itu, Arifin cerita tentang kasus yang menimpa dirinya. Rus, cilaka Rus. Cilaka? Cilaka apa, Pin? Rus, ketahuan sama pihak yayasan. Sekarang, saya harus ganti uang 500 juta untuk menutup uang yang saya korupsi selama beberapa bulan. Loh, kok bisa sih, Pin? Bukannya selama ini kamu main aman? Ya itulah, Rus. Ada salah satu staf keuangan yang mengetahui keganjilan di laporan bulanan. Tolonglah, Rus, bantu mikir. Nih gimana caranya nyari duit 500 juta dalam 3 bulan. Kalau tidak, ya kita terpaksa di penjara. Loh, bentar, Pin. Kok bahasanya kita? Bukannya yang korupsi cuma kamu. Saya juga nggak kerja di sana. Sanggah Rusdiana. Rus, jangan belaga pilon lah. Kamu juga kan ikut menikmati uang hasil korupsi itu. Kamu kan tahu uang yang kita pakai tiap malam minggu poya-poya di Pangandaran, di Cafe Bintang, mabok, nyewa LC, kamar hotel. Itu uang dari mana? Itu kan uang hasil korupsi. Kamu juga ikut menikmati. Mau nggak mau, nanti kamu ikut terseret kasus ini pula. Gak maulah kalau cuma celaka sendiri, ucap si Arifin. Lah di sini Rusdi pun baru nyadar. Dia akhirnya ikut bingung pula nih. Harus ikut menanggung masalah yang menimpa sahabatnya. Keduanya pun hanya bisa diam membisu dengan pikiran yang berkecamuk. Sampai akhirnya saat itu Arifin teringat salah satu kenalannya di daerah Pangandaran yang bernama Mas Wanto. Kawan minum di kafe setiap malam minggu, yang merupakan seorang bos nelayan yang tinggal di daerah pantai timur. Terus, sepertinya kita harus nemuin si Mas Wanto. Lah, ngapain? Ngapain nemuin si Mas Wanto? Mau pinjam duit? Gak mungkin. Gak mungkin, Pin. Gak mungkin Mas Wanto mau minjemin duit segede itu sama kita. Mustahil lah. Bukan. Bukan mau pinjam duit terus. Tapi dulu si Mas Wanto pernah cerita. Dia cerita tentang masalah usahanya yang merintis dari nol, yang hanya cuma seorang nelayan biasa, ikut kerja di kapal orang. Tapi dia bisa jadi bos nelayan. Itu karena ada rahasia yang disembunyikan, Rus. Rahasia? Rahasia apa? Allah, sudahlah. Yang penting kau ikut saja nanti. Nanti pun kau tahu sendiri apa yang dimaksud rahasia si Mas Wanto, ucap Arifin. Rusdiana pun hanya bisa mengangguk saja. Selepas itu, Rusdiana yang akhirnya terpaksa
Karena tak mau ikut di penjara, dia pun menyatakan kesediaannya untuk menemani Arifin ke Pangandaran sana. Singkat cerita, Rusdiana masih ingat betul di tahun 2015 ketika kasus korupsi Arifin terbongkar. Selepas berbicara tempo hari, saat itu hari Senin sore sekitar jam 3, Rusdiana dan Arifin mengendarai mobil Arifin yang hasil korupsi berangkat ke daerah Pangandaran menemui Mas Wanto. Tiba di sana sekitar jam 6 sore. Karena perjalanan memang cukup jauh dari lokasi tempat mereka tinggal. Setibanya di kediaman Mas Wanto, Arifin dan Rusdi hanya bertemu dengan istrinya. Arifin pun bertanya di mana keberadaan si Mas Wanto. "Teh, si Mas Wantonya kemana ya?" "Si Emas, kalau tadi pagi sih katanya mau ke pelabuhan." "Memang ada perlu?" "Iya teh, ada perlu penting sama Mas Wanto." "Kira-kira jam berapa ya teh Mas Wanto pulang ke rumah?" "Ya coba aja kalian telepon." "Ya itu teh, HP-nya nggak aktif." "Ya sudah begini saja, kalian berdua tunggu saja di sini. Tunggu sampai si Mas Wanto balik ke rumah. Kan kalau pulang juga percuma. Bukannya ada perlu penting," ucap istrinya Mas Wanto. Nah, di sini Arifin dan Rusdi pun dengan terpaksa menunggu di rumah si Wanto ini. Mereka sudah agak mulai kesal. Sudah jam 8 malam, namun Wanto belum juga kunjung datang. "Pin, gimana nih? Udah jam 9 malam. Mau sampai kapan kita nungguin si Mas Wanto? Apa gak sebaiknya kita nyari hotel aja, biar besok pagi balik lagi ke sini?" ajak si Rusdi. "Gak enak dong nunggu di rumah orang yang suaminya gak ada di rumah." "Ya udahlah, kita cari hotel aja yang deket-deket," ajak si Arifin. Akhirnya Rusdi dan Arifin pun pamitan ke istrinya Mas Wanto, langsung pergi mencari hotel untuk menginap malam itu. Namun, ketika mengendarai mobil menuju ke sebuah hotel, baru turun dari mobil, Rusdi dan Arifin terkejut melihat Wanto keluar dari hotel sambil merangkul seorang perempuan muda. "Mas!" Wanto yang dipanggil langsung menoleh. "Loh, Rusdi, Arifin, dari mana kalian?" ucap Wanto sambil berjalan mendekat. "Ya elah Mas, kita berdua dari rumah. Dari jam 6 maghrib kita nunggu di rumah Mas Wanto. HP juga pakai nggak nyala sih." "Ya maklumlah, tahu sendiri," sambil ngelirik ke perempuan muda dalam rangkulannya. "Ada apaan sih?" "Ada perlu Mas, penting." "Ya udah, tunggu bentar, tak anterin dulu," ucap Wanto yang langsung naik mobil dengan perempuan tadi. Rusdi dan Arifin tahu itu perempuan sewaan. 15 menit kemudian, Wanto pun sudah tiba lagi di depan hotel. Lalu ajak mereka berdua balik ke rumah. Singkat cerita, setibanya di rumah, Wanto membawa Rusdi dan Arifin ke gazebo di belakang rumahnya agar pembicaraan mereka tak terdengar oleh istrinya. Di gazebo sambil menikmati bir yang dituang oleh Wanto, Wanto pun menanyakan kembali tujuan mereka berdua. "Jadi ada apa? Kalian jauh-jauh datang kemari sampai nunggu beberapa jam di rumah?" "Begini Kang, sebenarnya saya lagi ketimpa masalah," ucap Arifin. "Masalah? Masalah apa?"
Arifin pun ceritakan perihal kasus yang menjerat dirinya. Waduh, Pin, kok bisa? Sampai 500 juta. Habis buat apa tuh duit? Alah, Mas Wanto kayak nggak tahu aja. Jadi gimana, Kang? Bisa tolong nggak, Kang? Anterin saya ke orang yang dulu bantu Akang. Maksudmu mau nemui si Abah Ojak? Iya, Kang. Saya dah pusing, Kang, dah mentok. Cuma Abah Ojak yang Akang ceritakan dulu, yang bisa membantu masalah saya ini, Kang. Rusdi yang dari tadi hanya menjadi pendengar, dia begitu penasaran. Bentar nih, ini sebenarnya ada apa? Abah Ojak itu siapa? Lah di sini Wanto pun mengerutkan kening. Pin, lu belum cerita sama si Rusdi? Arifin pun menggelengkan kepala. Ceritain aja lah, Kang, biar si Rusdi tahu. Akhirnya Wanto pun cerita tentang siapa sosok Abah Ojak itu. Begini, Rus. Dulu sebelum saya bisa kaya raya seperti ini, saya cuma nelayan biasa. Bisa kaya raya, punya nelayan banyak, punya kapal beberapa buah. Itu semua dibantu sama si Abah Ojak. Maksud Mas Wanto dipinjemin modal, Mas? Bukan, Rus. Abah Ojak itu, dia orang pinter, dukun sakti, cukup terkenal di daerah Cigugur. Beliaulah yang membantu saya, Rus, keluar dari jerat kemiskinan. Saya dibantu menjalani kontrak pesugihan dengan Nyi Blorong, penguasa pantai selatan, ucap Mas Wanto. Mendengar itu, Rusdi terkejut bukan main. Ternyata tujuan dari Arifin ke Mas Wanto, dia mau minta bantuan Abah Ojak buat ikut pesugihan. Ya Allah, Pin, lu sadar kagak? Masa malah mau ikut pesugihan? Mas, ini bener, Mas? Rusdi bertanya kembali ke Wanto. Wanto hanya menganggukkan kepala. Di sini awalnya Rusdi menolak untuk mengantarkan Arifin. Sebejat-bejatnya dia, tukang minum, tukang main perempuan. Tapi kalau harus pesugihan, ya nanti dulu. Arifin melihat gelagat Rusdi yang mau menolak permintaannya. Lantas dia pun berkata, ingat, Rus, gak ada cara lain kecuali kamu sanggup bantu nyari duit 500 juta. 3 bulan, Rus, 3 bulan. Dari mana coba? Kamu tahu sendiri, kalau sampai nggak bisa diganti tuh duit, kita berdua masuk penjara, Rus. Sudahlah, ini buat kebaikan kita. Kalau nanti salah satu dari kita ada yang berhasil, tentunya itu bisa menyelesaikan masalah kita. Lebih bagus lagi kalau kita berdua sama-sama berhasil. Kaya raya kita, Rus. Tuh, lihat, Mas Wanto. Ini bukti nyata di hadapan kita. Ucap Arifin dengan nada yang menggebu-gebu. Rusdiana pun hanya bisa terdiam. Karena dia pun tak bisa memikirkan cara lain untuk menyelesaikan masalah mereka. Sudah. Sekarang begini saja. Malam ini juga saya antar kalian berdua ke rumahnya Abah Ojak. Gimana? Boleh, Mas, boleh. Lebih cepat, lebih baik lah, ucap si Arifin. Akhirnya malam itu juga mereka bertiga membawa mobil masing-masing lantas menuju ke rumahnya si Abah Ojak ini. Singkatnya, mereka bertiga tiba di sebuah desa di daerah Kecamatan Cigugur sana.
tiba di depan halaman sebuah rumah yang cukup sederhana. Wanto membawa mereka berdua langsung ke teras rumah Abah Ojak, beruluk salam memanggil si dukun tua. "Assalamualaikum, assalamualaikum, Bah," teriak Wanto dari luar. Tak lama dari dalam ada jawaban yang lantas seperti yang setengah berlari membukakan pintu. Melihat Wanto yang datang bertamu, Abah Ojak tersenyum gembira. Jang Wanto, masuk Jang, masuk." "Iya Bah." "Terus, Pin, masuk ke dalam," ajak si Mas Wanto. Masuk ke dalam rumah, dijamu di ruang tamu. Sepertinya memang Wanto sering datang ke sana. Terlihat berbeda perlakuan Abah Ojak kepada Wanto. Wanto pun tak banyak basa-basi. Lantas dia ngomong ke Abah Ojak, "Begini Bah, sebenarnya yang ada perlu bukan saya Bah, tapi dua kawan saya ini. Mereka berdua ingin mengikuti jejak saya Bah. Tolong Abah bantu sampai salah satu dari mereka berdua ini berhasil. Masalah biaya, kawan saya ini sudah siap Bah. Itu saja. Saya sendiri mau langsung pulang. Takut Bah, istri di rumah udah ngamuk-ngamuk," ucap Wanto. Abah Ojak pun mengangguk paham. Lantas Wanto pamitan kepada Abah Ojak, meninggalkan Arifin dan Rusdi di rumah si dukun itu. Selepas kepergian Wanto, Arifin dan Rusdiana merasakan suasana menjadi canggung. Mereka berdua hanya diam menundukkan kepala karena baru pertama kali bertemu dengan seorang dukun seperti Abah Ojak. Abah Ojak yang pengalaman lantas memecah suasana canggung itu. "Jangan malu-malu, anggap saja seperti ke rumah saudara sendiri. Sudah, sekarang coba ceritakan apa maksud dan tujuan kalian. Walau sebagian besar Abah sudah tahu apa yang kalian inginkan." Barulah di situ Arifin pun mulai bicara. "Begini Bah, saya sedang terlibat masalah besar Bah. Saya dituntut sama pihak yayasan untuk mengganti rugi uang yang saya korupsi. Saya tahu Abahlah yang dulu membantu Mas Wanto sampai jadi orang kaya seperti saat ini. Maka dari itu Bah, saya minta tolong Abah Ojak buat bantu saya dan kawan saya ini Bah." "Oh, jadi intinya kalian ingin melakukan pesugihan seperti yang dulu dilakukan oleh si Wanto?" "Iya Bah, kurang lebih seperti itu Bah." "Bisa. Tentunya Abah bisa membawa kalian ke lokasi tempat ritual. Namun, apa kalian tahu resiko apa yang akan kalian hadapi sekali masuk ke jalan seperti ini?" Nah di sini Arifin dan Rusdi pun lantas kompak menggelengkan kepala. Mereka tak tahu syarat apa yang harus dipenuhi untuk menjalani ritual pesugihan itu, karena Wanto tak pernah cerita lebih dalam. "Begini, Jang Arifin, Jang Rusdi, pesugihan ini tak mudah dan tidak gratis. Syarat utamanya tentunya harus ada tumbal sebagai bentuk pengabdian kalian kepada sosok Nyi Blorong yang nanti akan melakukan kontrak perjanjian." Tumbal? Tumbal apa Mbah?" "Ya manusia. Dan itu harus saudara, bisa istri atau anak kalian." Nah di sini Arifin terkejut karena tumbalnya itu manusia. Terlebih lagi harus istri atau anak. Apalagi si Rusdi
Yang waktu itu baru cerai dari istrinya. Duda dia. Istri anak gak punya, numbalin siapa? Bah, apa gak bisa selain istri atau anak, bah? Mendengar itu, Abah Ojak pun terdiam. Terus terang, bah, saya ingin ikut pesugihan selain buat nutupin hutang. Ya tujuan utamanya kan mau menghidupi anak istri saya, bah. Kalau saya tumbalkan mereka, buat apa, bah? Ya walaupun bejat nih si Arifin, gak maulah dia kalau harus numbalin istri dan anaknya. Mendengar itu, kening Abah Ojak berkerut semakin dalam. Dia terdiam cukup lama, lantas menundukkan kepala, seolah sedang bertanya ke sosok yang tak nyata, sosok yang tak terlihat, tentang keberatan yang dirasakan oleh Arifin dan Rusdi. Terlebih kawan saya ini, bah, dia ini duda. Istri udah gak punya, apalagi anak. Gimana, bah? Abah Ojak belum menjawab. Setelah cukup lama hanya dia menunduk, Rusdi dan Arifin merasa tegang. Karena hanya inilah satu-satunya harapan mereka berdua. Bisa, bisa, ucap Abah Ojak. Yang bener, bah, bisa. Barusan Abah sudah melakukan kontak batin dengan pihak Nyi Blorong. Tentunya bisa. Yang penting harus tumbal manusia. Terserah, mau siapapun bisa kalian jadikan tumbal. Mendengar itu, legalah Arifin. Lantas Abah Ojak pun menjelaskan di mana lokasi yang nantinya akan mereka datangi untuk melakukan ritual. Menurut Abah Ojak, lokasi yang akan mereka berdua datangi untuk melakukan ritual pesugihan itu di sebuah hutan masih di daerah Kecamatan Cigugur. Di mana di dalam hutan itu ada sebuah goa. Goa yang memang dianggap cukup angker. Goa yang bernama Goa Biuk. Goa yang bukan tempat wisata. Bahkan dianggap tak ada oleh sebagian besar orang, kecuali orang-orang Cigugur yang memang mengetahui keberadaan goa itu. Karena di daerah Cigugur yang terkenal, yang sering banyak dikunjungi wisatawan, itu Goa Cilalai. Bisa kalian cek sendiri, di Google aja nggak ada Goa Cibiuk. Dan di goa itulah, menurut si Abah Ojak, menjadi tempat portal pertemuan antara para calon pemuja setan dengan sosok Nyi Blorong yang nantinya akan dipanggil dan diundang untuk melakukan kontrak pesugihan. Tentu saja, berbagai jenis pesugihan akan ditawarkan sesuai dengan kemampuan para pemujanya. Jadi nggak hanya satu jenis. Jangan kalian kira pesugihan ke Nyi Blorong itu cuma kawin doang, kagak. Ada jual musuh, ada tumbal, ada juga ngipri, nih kawin, entah sama Nyi Blorong ataupun dengan rakyatnya. Banyak. Dan ingat pula, ada berbagai sesaji yang harus dipersiapkan sebagai bentuk persembahan kepada beliau. Mendengar itu, Arifin pun terdiam karena dia memang tak bawa apa-apa ketika datang ke rumah Abah Ojak. Aduh, kalau masalah sesaji, saya nggak bawa apa-apa, bah. Apa nggak bisa kalau Abah saja yang siapkan semuanya untuk kami berdua? Kami tahu beres aja lah, bah. Abah Ojak pun mengangguk paham. Karena ya memang seperti itu. Kebanyakan yang datang ke dia, sesaji segala macam dia yang siapkan.
pasien atau para calon pemuja hanya cukup memberikan sejumlah uang saja. Waktu itu, Abah Ojak meminta uang untuk sesaji sekaligus buat mahar pesugihan sebesar 5 juta rupiah untuk Arifin dan Rusdiana. Jadi satu orangnya 2,5 juta. Mendengar itu, agak terhenyak pula si Arifin ini. Tapi ya apa mau dikata, uang 5 juta pun dia keluarkan dari tasnya lantas diserahkan kepada Abah Ojak. Menerima segepok uang, Abah Ojak tersenyum sumringah. Bagus, besok pagi akan Abah siapkan semua keperluan untuk ritual di Goa Cibiuk. Malam ini kalian istirahat dan tidur saja di sini karena ritual akan dilakukan besok malam, ucap Abah Ojak. Yang selepas itu, Abah Ojak pun mengantar 2 pasiennya ini ke dalam kamar tamu. Rusdi dan Arifin, mereka berdua pun yang memang sudah begitu kelelahan, lantas tertidur lelap di rumah Abah Ojak. Singkat cerita, keesokan paginya selepas sarapan bersama, Abah Ojak pun pamitan kepada Rusdi dan Arifin untuk membeli keperluan sesaji ritual nanti malam. Tengah hari Abah Ojak baru datang, terlihat membawa kresek cukup besar dan menenteng 2 ekor ayam. Yang menurut Abah Ojak, 2 ekor ayam itu adalah salah satu pelengkap untuk ritual pesugihan. Waktu pun berlalu. Malam hari, sekitar jam 9 malam, Abah Ojak menyuruh Rusdi dan Arifin untuk mandi dengan air yang sudah dijampi-jampi. Mereka berdua masuk ke kamar mandi bergantian, di mana di dalam kamar mandi rumah Abah Ojak sudah ada 2 ember besar berisi air yang ditaburi kembang 7 rupa. Karena menurut Abah Ojak, mereka berdua akan bertemu dengan sosok Nyi Blorong yang tentunya harus dalam kondisi tubuh dalam keadaan suci. Tentunya suci di sini berdasarkan versi dukun pesugihan, bukan suci dalam pandangan ulama. Mereka berdua pun menurut, mandi bergantian sampai air dalam ember itu habis. Yang tentunya selepas selesai mandi, mereka berdua dilarang untuk mengeringkan tubuh, langsung mengenakan pakaian yang tentunya tubuh mereka basah kuyup. Selepas itu, Abah Ojak membawa Arifin dan Rusdi naik motor langsung menuju ke lokasi Goa Cibiuk. Ternyata lokasi Goa Cibiuk ini begitu jauh dari rumah Abah Ojak. Mereka pakai motor reptil rempet tilu menuju ke jalanan desa yang entah desa apa. Namun menurut Rusdi, waktu itu jalan yang mereka bertiga lalui begitu rusak dan hancur. Masuk ke area hutan, tak menemukan satupun pemukiman. 1 jam mereka tiba di dalam hutan di pinggiran jalan rusak. Motor mereka parkirkan ke arah dalam. Lantas dari situ, Rusdi dan Arifin berjalan mengikuti Abah Ojak menembus hutan yang begitu gelap tanpa penerangan apapun. Mereka berjalan memasuki hutan melewati jalanan setapak yang sebagian sudah tertutupi semak belukar dan alang-alang. Pertanda memang jarang ada orang yang menyambangi Goa Cibiuk ini.
Rusdi dan Arifin sambil menenteng ayam dan sesajen, berjalan sambil berpegangan tangan karena takut kesasar. Arifin berjalan sambil memegangi ujung baju Abah Ojak. Begitu pula Rusdi memegang ujung baju Arifin. Mereka berdua takut terpisah dan tersasar di hutan yang tidak mereka kenali. Begitu jauh perjalanan yang mereka berdua lalui. Melihat ke arah jam tangan, sudah tepat jam 11 malam. Hampir 1 jam mereka jalan kaki di dalam hutan. Sampai akhirnya tepat jam setengah 12, mereka bertiga barulah tiba di depan mulut goa. Di situ Abah Ojak mengajak keduanya beristirahat terlebih dulu sebelum masuk ke dalam goa tempat ritual. Ujang, sekarang kita duduk dulu di sini, istirahat sambil menata kembali niat dan tujuan kalian. Ingat apa yang tadi Abah ajarkan di rumah. Maksudnya mantra yang tadi pagi Abah Ojak kasih? Iya, mantra untuk memanggil Nyi Blorong. Apa sudah kalian berdua hafal? Rusdi dan Arifin yang memang otaknya masih encer, mereka berdua memang sudah hafal mantra yang diajarkan Abah Ojak. Mereka berdua mengangguk. Lantas di situ Abah Ojak menyuruh Rusdi menyeduh kopi sambil menunggu tepat jam 12 malam ritual dimulai di kedalaman goa. Sambil ngopi di situ pun Abah Ojak cerita tentang pasien-pasiennya yang dulu bernasib sama seperti mereka, diajak ritual di Goa Cibiuk, di mana hampir semua pasien-pasiennya itu berhasil. Salah satu contoh nyatanya ya Wanto yang mengantar Arifin dan Rusdi. Lalu tepat jam 12 malam, Abah Ojak berkata, "Sudah waktunya. Ayo, kita masuk ke dalam goa." Rusdi dan Arifin lantas berdiri sambil membawa sesaji. Mereka pun masih dalam kondisi memegangi ujung baju masing-masing, masuk ke dalam goa yang begitu gelap. Betul-betul gelap. Tak ada setitik pun cahaya di dalam goa itu. Bahkan jangankan di dalam goa, di luar goa aja, bulan itu tertutup awan hitam. Seolah bulan pun enggan memberikan penerangan kepada 3 orang para abdi-abdi setan. Masuk ke dalam goa, suara decitan kelelawar yang merasa terusik oleh kehadiran 3 manusia berhamburan, bahkan sebagian sampai menyerempet wajah Arifin dan Rusdi. Mereka terus berjalan lurus mengikuti Abah Ojak. Makin dalam, goa terasa panas dan pengap. Keringat mereka berdua bercucuran. Lalu selepas cukup jauh berjalan, Abah Ojak berhenti, lantas membawa mereka berdua berbelok ke arah kiri. Arifin dan Rusdi tak bisa melihat kondisi gua, karena jari-jarinya pun tak bisa dilihat oleh mata mereka, saking gelapnya. Lalu selepas berbelok ke arah kiri, mentok, di situ Abah Ojak berhenti. Lantas dia berkata dengan suara yang berbisik, "Sudah sampai. Duduklah. Abah akan mulai menata sesaji," ucap si Abah Ojak itu. Lantas Abah Ojak menerima sesaji dari tangan Rusdiana, ditata sedemikian rupa. Lalu seekor ayam diambil dari tangan Arifin,
lantas langsung disembelih di dalam goa. Anehnya, ketika ayam disembelih, ayam itu tak bersuara, padahal ayam itu masih hidup. Selepas menyembelih ayam di sana, Abah Ojak pun membakar sebatang dupa yang langsung dia tusukkan ke tanah lantai goa. Lalu Abah Ojak ketika asap dupa menyala, mengepul, bau wangi tercium di hidung Arifin dan Rusdi. Abah Ojak mulai membaca mantra jampi-jampi, ngarekes, meminta izin kepada sosok Nyi Blorong agar mau menerima keduanya jadi para pengabdi pemuja pesugihan. Selepas selesai membuka ritual, Abah Ojak menepuk lutut Rusdiana. "Jang Rusdi, Ujang diam di sini. Dan nanti kalau ada makhluk yang datang, entah itu sosok Nyi Blorong atau utusannya, Ujang tinggal langsung membuat perjanjian sesuai yang sudah kita sepakati di rumah. Abah akan membawa Jang Arifin ke sudut lain goa untuk melakukan ritual yang sama. Ingat, sepeninggalan Abah nanti, bacalah berulang-ulang mantra yang sudah Abah ajarkan sampai mereka datang," ucap Abah Ojak. Rusdi pun mengangguk. Walau hatinya penuh ketakutan, ditinggal sendiri di sudut kedalaman goa, gelap, pengap, dan begitu menyeramkan. Namun apa daya, dia tak mau kalau sampai harus terkurung di dalam jeruji penjara. Abah Ojak lantas meninggalkan Rusdiana sendirian di sana, menuntun Arifin ke sudut lain goa untuk melakukan ritual yang sama. Selepas sepeninggalnya si Abah Ojak dan Arifin, rasa takut mulai semakin menjadi-jadi. Selepas suara langkah kaki yang menggema tak terdengar lagi, hawa di dalam goa yang sudah panas dan pengap bercampur lembab, yang tadi sudah terasa begitu menyeramkan, malah semakin menjadi-jadi. Ingin rasanya Rusdi berdiri, lantas lari teriak memanggil Abah Ojak membatalkan ritual yang akan dia jalani. Tapi pikiran seperti itu coba oleh Rusdi dia tepas. Gak bisa, harus tetap dilanjut. Gak mau lah kalau harus terkurung dalam jeruji. Di situ mulailah Rusdi menata kembali perasaannya, memokuskan pikirannya. Lalu dia pun mulai memejamkan mata, lantas mulai mengalunkan, mendawamkan mantra yang diajarkan Abah Ojak tadi pagi. Malam Rabu itu, sambil duduk bersila di atas tanah lantai goa, Rusdi tak tahu apa yang terjadi kepada Arifin. Dia pun mulai mendawamkan mantra yang sudah diajarkan, menghadap ke arah sesaji dan dupa yang masih menyala kemerahan. Mantra itu mulai dia lantunkan. "He sang ratu nogo arane rojone ulo, cupukno mahkuto langit mustikane bumi. Kidung agung hiang anonto bogo, Nyai Blorong turun andampingi iro, hadir, hadir, hadir." Mantra itu terus diulang-ulang oleh Rusdiana, yang setiap kali mendawamkan mantra, sekujur bulu di tubuh Rusdiana meremang. Bahkan bukan hanya jiwanya yang bergetar, tubuh pun ikut gemetar pula. Bahkan sesekali selama dia melantunkan mantra,
Rusdi merasa dinding-dinding goa ikut bergetar pula. Rusdi terus mendawamkan mantra sampai dupa berhenti menyala. Nah, ketika dupa padam, habis terbakar, di situ Rusdi mulai kembali merinding ketakutan, di mana tiba-tiba Rusdi mencium bau anyir, bau amis yang begitu menyengat. Tak sampai di situ saja, yang membuat Rusdi sampai tergagap, mantra sampai salah dia baca ketika dia mendengar suara desisan ular yang menggema di dalam goa merangkak seolah mendekat ke arah posisi dirinya. Suara desisan ular itu semakin kencang di telinga Rusdi. Suaranya membuat jantung Rusdi bergetar. Sampai tiba-tiba Rusdi merasakan kepala dari ular yang datang sudah tepat berada di samping paha kanannya. Rusdi keringat dingin. Ingin rasanya dia pingsan detik itu juga. Namun apa daya, kesadarannya seolah dipaksa terjaga. Ular besar itu yang dirasakan Rusdi, kepalanya aja hampir segede pinggangnya, mulai merangkak ke atas paha Rusdi, lalu dengan pelan melilit sekujur tubuh Rusdi. Lilitan ular itu terasa begitu kencang. Namun anehnya, Rusdi tak merasa kesakitan, justru dia merasakan kelembutan dan kehangatan dari lilitan tubuh ular siluman. Namun rasa nyaman yang sekejap dia rasakan langsung buyar ketika lidah ular menjilat ke arah telinga Rusdi. Dia ingin teriak, sudah membuka mulut, namun tak ada suara yang keluar. Lantas tak lama, ular itu mulai melonggarkan lilitannya, turun dari tubuh Rusdi, lantas pergi begitu saja. Namun selepas kepergian ular itu, Rusdi yang mulai agak tenang kembali dikejutkan karena merasakan ada tangan-tangan tak kasat mata menggerayangi sekujur tubuh Rusdi. Tangan-tangan itu membelai, memijat, meraba, bahkan ada pula yang menggelitik pinggang Rusdi. Rusdi sudah tak kuat. Namun ketika dia ingin berlari, ingin berdiri, kedua kakinya terasa lumpuh, tak bisa digerakkan sama sekali. Gerayangan-gerayangan di sekujur tubuhnya sampai menyentuh area sensitif Rusdi. Bahkan Rusdi berkata kepada Akang, itu batangnya, tombaknya, ampe ditarik ama tu tangan setan. Selepas itu, mulai terdengar suara cekikikan-cekikikan perempuan. Begitu riuh di lokasi goa tempat Rusdi semedi. Rusdi bukannya senang mendengar suara cekikikan tawa para perempuan, dia malah semakin ketakutan. Lantas Rusdi kembali mencium aroma yang begitu aneh. Aromanya bau anyir, seperti bau kedatangan ular yang pertama, namun bercampur aroma wangi bunga-bunga. Lantas Rusdi mendengar suara desisan yang begitu kencang dari arah depan tubuhnya, seolah muncul dari dinding gua yang begitu tebal.
Dan disitulah Rusdi seperti dipaksa, otomatis dia membuka mata. Begitu mata terbuka, tepat di depan Rusdi berdiri sesosok perempuan. Perempuan dengan bagian bawah tubuhnya seekor ular. Di kepalanya mengenakan mahkota dengan rambut terurai menyentuh lantai goa. Matanya merah, menatap tajam ke arah Rusdi, melotot, menyeringai sambil menggeram. Bukan cantik, malah terlihat begitu menakutkan. Makhluk di hadapan Rusdi tak berkata apa-apa, hanya mendekatkan kepala ke wajah Rusdi yang sudah pucat pasi, lantas menggeram kembali seperti yang menahan amarah. Di situ Rusdi semakin ketakutan sampai tiba-tiba ekor dari siluman ular di hadapannya dikibaskan dan tepat mengenai dada Rusdi. Terkena kibasan ekor siluman, Rusdi langsung terpental. Dia tersungkur di lantai goa. Punggungnya bertabrakan dengan dinding goa yang begitu kasar. Rusdi melenguh kesakitan sampai dia memuntahkan darah dari sudut bibirnya. Dan saat itulah Rusdi mendengar suara penuh amarah dari sosok si ular siluman. Dia berkata, "Inditsia." Yang lantas ular itu pun menghilang, menyisakan asap berbau anyir kehitaman. Di situ Rusdi sadar dia sudah ditolak oleh siluman ular. Dia berusaha merangkak, ingin keluar dari dalam gua. Namun kakinya yang terasa lumpuh tak bisa digerakkan, membuat Rusdi begitu kesusahan. Rusdi sambil menahan darah yang terus keluar dari sudut bibirnya, menggunakan kedua tangannya terus merangkak di lantai goa. Yang makin lama rasa hangat mulai mengalir di kedua kakinya. Kaki mulai berfungsi. Rusdi pun menggapai-gapai dinding goa, mencoba untuk berdiri. Selepas bisa berdiri, Rusdi mengumpulkan tenaga kembali, lantas memanggil-manggil Arifin berulang kali. Namun tak terdengar suara jawaban dari Arifin sahabatnya. Rusdi tak peduli. Keinginannya hanya satu, keluar dari goa yang begitu gelap. Dia terus meraba-raba dinding goa, merangkak perlahan. Sampai akhirnya ketika tiba di mulut goa, Rusdi terkejut sampai dia menutup mata karena cahaya dari luar goa menyorot ke dalam. Begitu tiba di depan mulut goa, Rusdi terkejut. Ternyata sudah terang hari. Bahkan dia melihat si Abah Ojak sedang tertidur pulas menyandar di sebuah batu di mulut goa. "Bah, Abah, tolong bah, tolong," ucap Rusdi. Panggilan itu pun membuat Abah Ojak terbangun. Melihat Rusdi dengan baju berlumur darah dan masih ada lelehan darah di sudut bibir Rusdi, dia pun terkejut, lantas menerjang memapah Rusdi. Dia dudukan di pinggir batu. Ujang kenapa? Sampai berdarah seperti ini." "Aduh bah, tolong bah, sakit bah, perih bah," ucap Rusdi memegang dadanya. Sekejap Abah Ojak hanya terdiam. Lantas sadarlah dia kalau petaka sudah menimpa Rusdiana. Abah Ojak
lantas mengambil sebotol air mineral, tutupnya dia buka, dia jampe-jampe, lantas diminumkan ke arah Rusdi. Rusdi menenggak habis air yang sudah dijampe Abah Ojak. Memang terasa aneh, rasa sakit perih ngap di dada. Tak berselang lama, lantas langsung hilang. Selepas tenang, Abah Ojak menanyai apa yang menimpa Rusdi. Rusdi pun ceritakan dari awal kedatangan ular, tangan-tangan yang menggerayangi badan, dan munculnya ular siluman yang tiba-tiba murka dan marah sampai melemparkan Rusdi dengan kibasan ekornya. Abah Ojak mengernyitkan kening. Dia bingung karena hal itu baru pertama kali terjadi. Lah, seumur-umur Abah baru ketemu kejadian seperti ini. Sebentar, kamu lahir hari apa, Jang Rusdi? Jumat, Bah. Yo pantes. Kenapa nggak bilang dari awal kalau kamu lahir hari Jumat? Lah, Abah kan nggak ngomong, nggak nanya. Emangnya kenapa, Bah? Kenapa kalau saya lahir hari Jumat? Yang untuk orang yang lahir hari Jumat, mau ikut pesugihan apapun pasti akan ditolak. Loh, kok bisa, Bah? Abah Ojak pun hanya menggelengkan kepala. Karena dari zaman dulu, dari zaman nenek moyangnya, sudah berlaku hal seperti itu. Orang yang lahir pada hari Jumat tak akan pernah lulus mengikuti pesugihan jenis apapun. Rusdi dalam hati bersyukur. Bersyukur dia. Dan hanya bisa berdoa agar Arifin lulus dan diterima. Teringat akan Arifin, Rusdi pun bertanya, "Bah, Arifin di mana, Bah?" "Oh, kalau kawanmu itu, biarkan saja. Dia masih semedi dalam goa. Kita berdua pulang. Nanti hari Jumat pagi baru kembali ke sini untuk menjemput kawanmu itu." "Loh, kenapa, Bah? Apa gak bahaya Arifin ditinggal sendiri dalam goa?" "Tak usah takut. Karena si Jang Arifin, lelembutannya sudah dibawa ke keratonnya Nyi Blorong. Dia sudah diterima jadi pemuja," ucap Abah Ojak. Rusdi pun bernapas lega. Lantas dia dan Abah Ojak pun pulang kembali ke rumah si Abah Ojak, meninggalkan Arifin di dalam goa yang nanti pada Jumat pagi akan mereka datangi, mereka jemput kembali. Waktu berlalu, 2 malam, Rusdi tinggal di rumah Abah Ojak. Lalu hari Jumat pagi, Abah Ojak dan Rusdi menggunakan mobil Arifin lantas kembali untuk menjemput Arifin yang masih di dalam goa. Mobil diparkir di pinggiran hutan. Rusdi dan Abah Ojak kembali berjalan menuju goa Cibiuk. Begitu mereka tiba di depan mulut goa, bertepatan pula dengan Arifin yang keluar dengan senyum bahagia. Melihat itu, Rusdi pun terkejut lantas buru-buru menghampiri. "Pin, gimana Pin? Hasil?" Arifin hanya menganggukkan kepala sambil mengumbar senyum saja. "Cerita tuh Pin, gimana di dalam?" "Alah, nanti saja di rumah Abah Ojak. Yang jelas, usaha kita tidak sia-sia," ucap si Arifin ini. Lantas mereka pun balik kembali ke mobil lalu pulang ke rumah Abah Ojak. Di rumah Abah Ojak, mereka berdua disuguhi makanan. Selepas menyantap hidangan,
Rusdi yang masih penasaran, dia pun bertanya kembali ke Arifin. Pin, cerita atuh, gimana pengalaman di Goa Biuk? Katanya, kamu udah lulus, dibawa ke keraton Nyi Blorong. Arifin mengangguk. Lantas dia berkata, Rus, di malam pertama, saya dijemput oleh utusannya Nyi Blorong. Seorang lelaki, jelmaan seekor ular, namanya Tunggul Butun. Saya dibawa naik kereta kencana, dibawa ke istananya Nyi Blorong. Ya, disitulah saya bertemu dengan Nyi Blorong, lalu melakukan perjanjian. Perjanjian? Kamu ngambil pesugihan apa? Alah, udahlah Rus, yang jelas masalah kita akan terselesaikan. Bah, terima kasih Bah. Kalau bukan ditolong sama Abah, mungkin saya 3 bulan lagi sudah berada di balik jeruji besi. Makasih Bah. Abah Ojak pun hanya tersenyum. Lantas mengingatkan Arifin untuk menyediakan kamar khusus di rumah tempat tinggalnya. Kamar yang nantinya akan menjadi tempat pertemuan antara Arifin dengan sosok Nyi Blorong yang sudah jadi junjungannya. Arifin pun mengangguk paham, karena itu semua sudah dijelaskan ketika dia dibawa oleh si Tunggul Butun. Nah, Tunggul Butun ini memang salah satu panglima perang dari sosok Nyi Blorong. Bahkan sempat Akang ceritakan pula tuh di pesugihan tumbal Nyi Blorong. Nah, selepas itu Arifin pun ajak Rusdi kembali pulang. Rusdi oleh Arifin diantarkan langsung ke rumahnya dan berjanji akan menghubungi Rusdi selepas urusan dia dengan Nyi Blorong selesai. Singkat cerita, Rusdi pun sudah tidak terlalu memperdulikan. Mau datang menghubungi atau tidak, itu sudah urusannya Arifin. Karena bagi Rusdi, dia sudah bisa lega selepas dijamin oleh Arifin tak akan terseret dalam kasus korupsinya. Karena sudah dijamin tuh, uang 500 juta akan langsung diganti dari hasil pesugihan. Nah, selang 2 minggu, ada telepon dari si Arifin. Ketika diangkat oleh Rusdi, Arifin nyuruh Rusdi datang ke rumahnya. Rusdi pun berjanji selepas pulang kerja, dia akan datang menemui Arifin. Tutup toko tempat dia bekerja sekitar jam 5 sore. Rusdi pun lantas menuju ke rumah Arifin. Setibanya di rumah Arifin, Arifin lantas bercerita kepada Rusdi. 10 hari pasca pulang ritual dari Goa Cibiuk, bapak mertua Arifin mati. Rusdi terkejut. Pin, jangan bilang kalau bapak mertuamu kau jadikan tumbal. Ya mau siapa lagi? Masa mau numbalin si Santi? Kan gak mungkin, Rus. Sudahlah, itu urusanku. Dosa tanggunganku. Cukup kamu tahu saja, ucap si Arifin. Rusdi hanya menggelengkan kepala. Gak nyangka Arifin tega menumbalkan bapak mertuanya. Padahal bapak mertuanya Arifin, bapak kandung Santi, begitu baik membiayai semua pernikahan Arifin dan Santi, bahkan sampai memberikan rumah untuk tempat tinggal. Tapi balasan dari Arifin kematian. Bapak mertuanya dijadikan tumbal. Oh iya Rus, tunggu sebentar. Ada sesuatu buat kamu, ucap Arifin sambil tersenyum. Rusdi pun heran. Apa maksud Arifin?
Arifin hanya tersenyum dan berdiri meninggalkan Rusdi di ruang tamu. Tak berselang lama, Arifin datang kembali membawa tas hitam. Lalu tas dia buka. Saat itulah Rusdiana terbelalak ketika Arifin mengeluarkan gepokan uang disimpan di atas meja. "Rus, ambil uang ini. Ini uang untuk kamu. Anggap saja sebagai bentuk rasa terima kasih saya. Kamu sudah mau mengantar dan menemani ritual di Goa Cibiuk. Uang ini sebagai hadiah untuk kamu." Rusdi terkejut melihat uang sebanyak itu. Dengan tangan gemetar, Rusdi memegang tumpukan uang. Dia bolak-balik, dia terawang-terawang. Uang itu asli. Bahkan kata Arifin, uang itu baru ditarik tadi pagi. Dari bank tentunya. Rusdi sambil tersenyum, dia bertanya, "Pin, lantas gimana urusan dengan pihak yayasan?" "Udah beres. Kemarin sudah tak tutup 500 juta. Sekaligus tak kasih tambah 10 juta. Untuk rasa terima kasih karena pihak yayasan tak sampai mengadukan kasus ini ke pihak kepolisian. Sudahlah, kau nikmati uang itu. Terserah mau kau gunakan untuk apa. Yang jelas Rus, mulai saat ini saya nggak akan lagi kekurangan uang. Karena setiap bertemu dengan Nyi Blorong, uang, hal kecil, hadiah kecil yang beliau berikan," ucap si Arifin. Yang ternyata menurut Rusdiana, ketika Nyi Blorong datang menemui Arifin, Nyi Blorong bukan hanya memberikan uang, tetapi batu-batu mulia seperti permata, bahkan emas batangan diberikan pula. Rusdiana hanya menggelengkan kepala. Tapi dia pun senang karena uang yang diberikan oleh Arifin begitu besar. Ketika Rusdi hitung di rumah, uang dari Arifin totalnya 70 juta. Dan uang itu oleh Rusdiana dia gunakan untuk membeli sebuah mobil sedan. Yang tentunya mobil itu akan Rusdi gunakan untuk menggaet perempuan. Lah di sini Rusdi, sifat jelalatannya, sifat begundalnya kembali kambuh selepas memegang uang. Nah, itulah kisah pengalaman dari kawan Akang yang mengantar Arifin, yang tentunya salah satu kawan Akang juga melakukan pesugihan di Goa Biuk di daerah Cigugur, Pangandaran sana. Namun yang jelas, menurut cerita dari Rusdi, kekayaan Arifin memang tak pernah habis. Walau setiap malam minggu seperti zaman dulu, mereka berdua kembali poya-poya di Pangandaran, sewa LC mabok-mabokan, jinah dengan beberapa perempuan. Karena uang yang dimiliki oleh Arifin betul-betul tak terbatas. Namun makin lama Rusdiana mulai merasakan sesuatu hal yang ganjil. Selepas menerima uang dari Arifin sahabatnya, Rusdi seringkali mengalami satu kejadian yang selalu berujung hampir merenggut nyawa kehidupannya. Sampai akhirnya Rusdi mengetahui uang yang dulu diberikan oleh Arifin kepada dirinya ternyata salah satu akal-akalan Arifin untuk menjadikan Rusdi sebagai salah satu calon tumbal pesugihan Nyi Blorong.